bahwa jangan kita melihat diri kita kecil, ya, tapi silakanlah kita bersaing. Iya, kalau kita mau bersaing, insya Allah ada jalan. Di Sulawesi Tenggara ini kita kehilangan tokoh, tidak punya panutan. Masing-masing daerah ini kita tidak punya panutan. Betul. Jadi kalau ada perselisihan, mereka kembali ke tokoh. Begitu ya. Tokoh inilah yang mendamaikan. Dan kalau saya bicara tentang nelayan, mungkin yang saya bilang harus diperhatikan. Oh, jadi begitu. Iya, karena kita daerah tapi ikan masih mahal. Iya, Masya Allah. Begitu betul. Mahal, begitu musim panen murah, tapi begitu ini ada yang salah di sini. Di sini yang kita harus benahi. Jadi saya tertarik sekali. Iya. Karena kebetulan juga saya berusaha itu mendukung kegiatan nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kendari Info, ketemu lagi di podcast Kisahan. Semua ada kisahnya ya. Sore hari ini kita kedatangan tamu Bapak Marsda TNI Purnawirawan Laode Barhim. Beliau adalah caleg DPRI dari Partai Gerindra. Baik, selamat sore Pak Barhim. Selamat sore, ya. Selamat sore untuk pemirsa di rumah. Oke, sehat-sehat Pak? Salam sehat selalu. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, baru tiba ya Pak? Udah berapa lama nih? Kalau baru tiba sih, sebenarnya sudah lama ada di Raha. Karena ada undangan ini, ya saya datang ke Kendari. Baik, boleh cerita sedikit tak tentang latar belakang karir dan pendidikan keluarga misalnya? Ya. Terima kasih. Saya ini anak ke-6 dari 6 bersaudara. Dan saya sekolah SD, SMP di Raha. Setelah SMP saya sekolah di SMA 4. Dulu masih SMPP. Iya, betul. Tapi di dalam perjalanan SMPP, begitu naik kelas 3 saya pindah ke Raha karena dipanggil ibu. Dengan katanya, kalau kamu tidak pulang ke Raha, tidak akan ketemu jenazah saya. Sehingga saya angkat kaki pulang ke Raha. Dan saya angkat koper ya. Angkat koper. Jadi sampai kelas 2 SMA. Ya, sampai kelas 2 SMA di SMPP. Lanjut ke Raha kembali. Tamat di Raha, terus saya menuju Jakarta. Di Jakarta saya sempat jualan air. Karena waktu itu tinggal di Warakas. Sambil menunggu peluang-peluang karena saya sudah tidak sempat tes di dulu namanya Skalu. Ada 5 perguruan tinggi besar yang saya tidak datang karena yang pertama ya ketidakmampuan. Bukan saya tidak datang, tetapi kenapa pilihannya Jakarta Pak? Misalnya bukan ke Makassar misalnya? Di Jakarta daerah panas, daerah Texas. Tapi kita harus masuk ke dalamnya. Oh begitu ya. Kalau kita tidak masuk ke dalamnya, kita tidak akan lulus ujian. Berarti saya yakin Bapak ini jago berkelahi dulu ya? Tidak juga. Kalau kita tidak jago. Tapi ya kalau ada ya kita terima. Kita mungkin kita melari kemana. Oke. Dulu. Lalu kemudian itu dari peluang pertama yang saya dapatkan ke Jakarta itu STAN. Saya tes di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi dulu sistem paket ya. Sistem dan jadi yang saya cari itu yang cepat kerja. Saya lulus di STAN. Waktu itu sekolahnya di Blok A. Tapi saya lihat, saya 2 bulan ada di dalam, wah mati saya. Karena saya ini orang IPA ya kalau zaman sekarang, dulu paspar. Sementara situ tata buku, hitung dagang, ya saya tidak punya dasar sama sekali. Jadi mereka itu udah jurusannya di IPS, mereka sudah kursus, yang bona abun B, saya dari nol. Saya sudah ketinggalan 10 langkah. Iya betul. Wah, sebenarnya terpaksa saya belajar ekstra. Alhamdulillah itu sistem paket. Jadi kan satu pelajaran diselesaikan dalam 2 minggu. Jadi itu dulu belum lewat yang lain. Dulu kan awal semua. Ini kan sistem paket selesai, ganti judul lagi, ganti judul. Suatu pagi saya melihat di koran namanya Sinar Pagi, pendaftaran akademi. Wah, ini kayaknya karena saya dulu olahragawan. Karena saya sempat di tim sepak bola sama basket untuk Polda Sulawesi Tenggara. Jadi saya yakin saya coba. Saya coba
Ya lari biasa. Pokoknya push up, sit up. Apa yang paling sulit dari tes AKABRI dulu itu, Pak? Psikotes. Oh, Psikotes itu karena saya belum melihat bentuknya kayak apa. Iya betul. Karena psikotes ini ada 2 masalah harus diselesaikan dengan waktu yang hampir bersamaan. Oke. Kan gitu. Tapi alhamdulillah psikotes saya kalau dibilangin, jadi antara nilai ijazah SMA sama nilai psikotes lebih tinggi nilai psikotes saya daripada hasil ijazahnya. Iya betul. Di situ saya lulus. Tanpa koneksi nih Pak. Ya kita ini dari rahasia, siapa sih yang mau koneksi kita yang dari kampung. Tahu-tahu Ya kita harus sadar diri. Pejabat yang harus. Tapi ya itu tadi saya bahwa jangan kita melihat diri kita kecil, ya, tapi silakanlah kita bersaing. Oke. Iya, kalau kita mau bersaing itu, insya Allah ada jalan. Jangan cepat putus asa, jangan apa, jangan salahkan orang tua karena kita ketidakmampuannya melihat orang lain. Jadi itulah yang harus kita. Pendidikan yang sudah kita lalui itu, ya oke. Lalu tentang keluarga gimana Pak? Keluarga saya kebetulan istri saya orang Lampung, ketemunya di Jogja. Di Jogja. Dia kuliah. Saya masih di AKABRI Udara, kebetulan di Jogja, kita ketemu di Jogja. Ibu kuliahnya apa jurusan? Kuliah dulu dia di IKIP. Di IKIP ya? Ya berarti Ibu ngajar nih? Enggak? Tapi istri tentara nggak boleh? Boleh. Bisa bekerja? Tapi dia pernah mencoba. Tapi dia ngomong, ini Pak kayaknya bukan jiwa saya. Karena istri ini waktu masih gadis sudah dipercaya orang tuanya megang usaha orang tuanya. Megang usaha, ya betul. Usaha orang tuanya. Kayaknya saya tidak cocok. Nggak usah dipaksa lah. Iya betul. Yang penting urus anak-anak. Ya alhamdulillah anak-anak ini ya bisa mereka buktikan kepada orang tuanya bahwa mereka bisa masuk di sama-sama. Punya anak berapa Pak? Anak 2 dan cucu sudah 5. 5 ya, Masya Allah. Luar biasa, iya. Dan anak cucu saya yang pertama dia sekarang usia. Yang pertama usia berapa anaknya? Sudah kelas 3 SMP. Yang. Tapi dia di pondok. Cucunya? Cucu pertama, oh begitu. Dia masuk pondok, itu permintaan dia sendiri. Berarti udah 5 cucu ya. Yang pertama usia berapa anaknya Pak? Yang. Anak? Iya anak. Saya dia kelahiran 86. Oh, kelahiran 86. Yang kedua? Yang kedua kelahiran 88. 88 ya. Oh, jadi agak jarak. Lulus Akpol itu umur 21. Iya. Oh, begitu. Umur 22. Oh, begitu ya. Luar biasa. Pensiunnya udah berapa lama, Pak? 2018 akhir. Karena saya lihat masih segar sekali. Amin. Masih lumayan. Kayak saya tidak yakin malah kalau kita sudah pensiun karena masih aktif sekali saya lihat. Masih segar sekali ya. Alhamdulillah. Iya. Kemudian setelah tadi ada pertanyaan tentang politik, pindah dari dunia tentara ke gitu. Dunia politik ini ngeri-ngeri sedap. Iya betul. Ya. Saya biasa memimpin ribuan orang, tiba-tiba kita bertemu dalam 5 orang, tapi ya macam-macam isi otaknya. Iya. Ya ini dinamika, ini pembelajaran bagi saya. Iya. Dan itu harus saya terima. Saya tidak boleh hindari, karena ini sudah ada di hadapan saya, dan saya harus berbuat. Awal saya terjun di dunia politik itu awalnya, boleh saya sebut nama? Iya boleh. Awalnya diawali sama mantan Wagub, Pak Lukman Abu Nawas. Iya. Waktu itu beliau masih aktif, sebelum di ini ya, sebelum ada PJ sekarang ini. Beliau ini awal pertama kali mengajak saya turun kembali ke kampung. Oh begitu. Karena ajakan itu Pak Barim katanya sudah berbakti buat kampungnya orang di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Udah keliling ya? Sulawesi cuma sampai di Makassar. Kapan lagi mau balik kampung? Oke. Iya, dengan pertimbangan istri saya koordinasi sama anak-anak, dan itu jawaban dari anak-anak saya menyatakan bahwa kalau itu membuat Bapak senang, kenapa tidak? Itu kampungnya Bapak juga. Disitulah saya mengiyakan. Iya. Dan saya sudah ikut kegiatan beliau lewat Ella Center. Oke. Di dalam perjalanan saya mendapat partai politik. Boleh. Yaitu partai P3. Iya. Itu dan saya tidak melamar. Mereka datang ke tempat saya dan saya dipanggil ke DPP untuk. Iya. Saya juga tidak tahu dasarnya apa, kenapa mereka meminta saya juga. Yang sebelumnya saya tidak
tidak sampai ke situ pikiran saya untuk mendapatkan partai politik. Ya, tapi berjalan 3 tahun, ya saya dikudeta. Ya, kenapa saya katakan dikudeta? Karena tidak pernah diingatkan, tidak pernah ditegur, tidak pernah dipanggil. Saya punya kesalahan apa, tapi tiba-tiba lenyap begitu saja. Kalau kita pikirin memang sakit. Sakitnya kenapa? Mereka datang baik-baik ke saya. Begitu saya dilepas, ya secara kalau bilang kita etika politik ini kan, kita ini kan orang, walaupun kita politik, tapi kan kita ini kan orang timur. Iya, betul. Orang timur itu kan harus punya etika yang tidak bisa kita abaikan. Mau statusnya kita apapun, tetap aja namanya etika ini tidak bisa kita hilangkan. Kita mau di dalam politik juga harus kita beretika. Karena etika ini adalah cermin bagi diri kita masing-masing. Nah, mungkin itu ya. Setelah saya dikudeta, banyak partai yang telepon ke saya. Hanya Gerindra yang tidak telepon. Masya Allah. Kenapa saya katakan demikian? Ya tidak perlu saya sebutkan partai-partainya lah, tidak enak. Tapi ada 1, 2, 3, 5 partai yang berhubungan saya. Dan ini berhubungan sama teman-teman saya sendiri. Meminta Bapak masuk ke partai. Kenapa saya katakan bahwa hanya Gerindra yang tidak menelpon saya. Saya tidak mau terjadi kedua kali. Iya, betul. Kenapa saya tidak mengadakan satu perlawanan, tidak tahu apa? Karena saya berpikir lagi, untuk apa? Partai ini bukan punya saya. Yang punya mau ngambil ya silakan. Cuma ya kenapa caranya begitu? Kenapa tidak datang baik-baik kan begitu? Saya diam. Karena kalau saya membuat satu masalah ini bisa hilang, akan muncul masalah baru. Iya, betul. Saya diam. Hampir 3 bulan, jadi mungkin ibu mencari jejak saya akan susah. Iya, betul. Karena setelah di P3 saya menghilang, bukan saya, di sini saya bergerilya. Iya, betul. Saya tidak sampaikan kepada orang-orang. Karena jangan sampai saya dicegat di mana-mana. Lebih saya diam. Iya, betul. Dan saya tidak buat reaksi. Karena mungkin saya dikudeta karena saya tidak punya uang. Iya. Jadi pada saat itu, pada saat Bapak keluar dari P3, memang tidak ada, saya baca komentar Bapak. Tidak satu pun media memuat komentar, walaupun diburu bagai ikan piranha, diburu waktu itu, tapi tidak ada komentarnya Bapak. Bapak diam gitu. Sehingga ketika saya cari, loh, kok senyap begitu, senyap. Tiba-tiba muncul bergabung ke Partai Gerindra. Begitu. Ya mungkin begini, jadi dengan saya diam itu biar tidak tersiar kemana-mana. Saya takut nanti saya dicegat di mana-mana. Iya, betul, karena saya dikudeta pasti orang mempertimbangkan saya. Tidak mungkin tidak mempertimbangkan saya. Betul. Pasti itu. Itu secara feeling saya begitu. Karena saya militer, jadi pasti ada sesuatu yang ada di punya kelebihan sehingga saya harus disingkirkan. Dengan waktu yang cukup singkat untuk muncul di partai baru. Iya, betul. Tapi alhamdulillah lewat, saya sebutkan saja, Ketua DPD Gerindra yang memanggil saya untuk datang bergabung. Pertanyaannya cuma satu. Boleh nggak saya panggil Om? Boleh. Om begini Om. Om mau jadi ABK atau menjadi penumpang? Saya jawab, saya harus jadi ABK. Saya tidak boleh jadi penumpang. Betul. Mau jadi koki mau jadi apa? Yang penting saya penumpang. Yang penting ABK. Bergabung. Jadi bukan penumpang. Iya, betul. Jadi mungkin disinilah sehingga Ketua DPD Gerindra sudah menerima saya dengan tangan terbuka. Masya Allah, rezeki anak soleh lagi ya Pak. Dan itu waktu itu dan tidak rumit gabungnya, tidak ada rumit. Pertentangan atau penolakan. Tapi waktu yang saya masuk pertama-tama itu macam-macam tembok saya dapatkan. Begitu. Ya. Karena bagaimanapun dari teman-teman yang ada di Gerindra tidak bisa kamu masuk kalau tanpa dari ketua. Nah, itu ternyata prosedur. Berarti ini yang cocok bagi diri saya. Bapak sempat ke pusat bermohon ke pusat atau apa? Enggak. Ya saya ke pusat. Ke pusat ya. Tapi ya itu tetap harus kembali kepada ketua DPD-nya. Ketua DPD-nya. Oh, baik. Itu jalan terakhir. Dan itu pun waktunya sudah singkat. Kalau kita hitung secara hitungan tanggal 14 kan penutupan
tanggal 14 jam 12 malam semua berkas stop, sudah tidak boleh masuk lagi. Iya, betul. Saya awalnya di tanggal 12 baru saya dapat berita pasti, disuruh urus surat-surat. Iya, betul. Jadi pasti itu 1,5 hari. Tapi alhamdulillah jam 10 malam, tanggal 14 jam 10 malam berkas saya lengkap. 2 jam sebelum penutupan. Betul-betul. Nah, alhamdulillah saya hanya gabung di Gerindra ya. Gerindra. Baik. Ya, terkait Bapak ingin maju ke DPR RI, saya ini lihat kan ada 2 pokok. Pertama, Bapak berniat maju ke DPR RI dan juga berniat maju ke Pilgub. Kalau ada peluang dan baik. Angin bertiup sepoi-sepoi atau badai yang akan kita tempuh, nanti kita lihat ya. Nah, sekarang saya tanya nih, bagaimana persiapannya? Saya harus maju ke DPR RI. Karena ini adalah candar di muka bagi saya di dunia politik. Ini bukan candar di muka, kan pelatihan. Tapi saya bukan pelatihan, tapi di sini tempat ujian bagi saya untuk mencapai yang lebih Tetapi saya juga tidak mungkin saya merindukan bulan. Kalau saya tidak punya suara yang cukup signifikan, kan begitu. Kalau ini berarti kan saya hanya bermimpi saja. Tapi cita-cita saya ini, saya jadi di Gerindra pertama saya harus memenangkan Prabowo. Saya harus memenangkan. Karena ini tugas kami dari partai, harus menangkan beliau. Baru kita pikir diri kita. Betul. Mudah-mudahan ini dia beriringan dari saya itu gayung bersambut. Beliau jadi, Gerindra naik, kita juga ikut naik. Nah, di sini mungkin baru bisa saya bisa bermimpi untuk calon berikutnya. Kenapa saya katakan demikian? Ya, saya wajar dong. Saya sebagai putra daerah, ya wajar kalau saya mau anu ke situ. 3 tahun di Partai P3 dan Bapak sudah terjun ke 17 kabupaten kota. Bagaimana pendapatnya kita tentang masyarakat Sultra? Karena kan lama tinggalkan nih. Tiba-tiba datang kan, baru mengenal apa begitu kan. Orang bilang Sultra ini miniaturnya Jakarta, segala macam karakter ini sudah full di sini. Bagaimana pendapatnya? Karena lama tinggalkan Sultra kan? Dari tahun 80 sampai 2018. Iya, betul. Jadi mungkin karena saya dinasnya itu tidak menetap satu tempat. Saya keliling pindah-pindah, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, di Makassar. Cuma saya tidak pernah ke Indonesia Timur. Dengan pengalaman ini saya rasa bahwa saya tidak sependapat dengan orang lain yang menyatakan bahwa Sulawesi Tenggara itu miniatur Jakarta. Saya tidak begitu. Iya. Cuma yang perlu kita anukan bahwa di Sulawesi Tenggara ini, sampai mereka menyatakan miniatur Jakarta, berarti kan suhu politiknya tinggi. Tapi kalau bagi saya bilang bukan begitu penilaian saya. Kita ini kehilangan tokoh. Betul. Di Sulawesi Tenggara ini kita kehilangan tokoh, tidak punya panutan. Masing-masing daerah ini kita tidak punya panutan. Betul. Jadi itu yang membuatkan kita jadi bisa rentan di mata, makanya dibilangin sama dengan ibu kota suhu politiknya bisa terjadi. Karena kita tidak punya panutan. Ini yang membuat kita di Sulawesi Tenggara ini rentan. Bagi saya pribadi. Karena saya berdinas di mana-mana itu pasti ada selalu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam pada tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini ucapan ini kan hampir hilang. Nah, ini yang jadi kalau kita bisa seperti di daerah lain akan bisa lebih maju, kita akan lebih bisa berkoordinasi dengan bagus. Sebetulnya pintu-pintu ini harus terbuka kembali. Simpul ini harus. Karena inilah fungsi pemersatu. Betul. Jadi kita bisa tidak ada saya lebih daripada kamu, tidak saya kurang daripada ini, tidak bisa begitu. Betul. Jadi kita harus di sini. Sulawesi Tenggara ini buat Sulawesi Tenggara. Betul. Kita harus kembali ke situ. Karena ini leluhur kita kan, tidak bisa kita dari mana kita bangun kembalikan citra ini. Kenapa sih orang-orang tua dulu bisa dengan kompaknya duduk bersama-sama. Sekarang ini kenapa kita harus saling sikutan? Nah, mungkin ini yang perlu kita benahi kembali, Pak. Kalau menurut Pak Bahrim, apa sih yang perlu diperbaiki dari masyarakat Sultra itu pada umumnya? Apa yang perlu kita perbaiki gitu? Ya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita kembalikan kepada pesan-pesan orang tua kita leluhur.
Jadi masing-masing daerah itu pasti punya dari suku ini, misalnya dari suku lagi, pasti ada pesan-pesan leluhur yang hampir ditinggalkan. Mengeratkan lagi. Dengan kita kembali lagi kita tokoh-tokoh masyarakat yang masih ada sekarang ini, ayo kita bangkit, kita kembali gali nilai-nilai leluhur yang tinggalkan di daerah masing-masing. Baru bisa. Dulu itu kan bisa ada satu daerah yang membantu daerah sini, bisa. Jadi sekarang ini kalau melihat satu daerah sana hanya dilirik. Iya betul. Mungkin kalau dulu kan dia, contoh misalnya Halo Oleo atau Murhum. Waktu ada di daratan, dia bisa datang membantu untuk mengamankan wilayah ini. Ini kan sebetulnya kan contoh-contoh yang baik bahwa kita berdiri ini kita harus seperti sapu lidi. Iya betul. Kalau tidak diikat, ya sebelum ini akan runtuhnya nilai-nilai yang ada di leluhur kita yang ada di Sulawesi Tenggara. Baik, selain nilai-nilai kemanusiaan atau persaudaraan begitu, apalagi nih, misalnya dari segi ekonomi yang kita lihat gitu, apa yang perlu kita benahi gitu? Sebetulnya kalau saya bicara masalah pembenahan itu, saya ini belum pernah menjabat publis di, tapi mungkin begini, pertama itu dengan antara orang atas, maksudnya pengusaha besar sama kecil ini harus bersinergi. Jadi misalnya kita besarkan UMKM, dia punya bapak induk, dia punya bapak angkat, atau punya ibu angkat, siapa-siapa yang ini sebetulnya yang. Kalau masalah lingkungan, Pak, gimana? Kalau lingkungan sama saja di mana-mana, Bu. Gitu ya. Kita desa hidup. Problemnya sama aja. Problemnya sama. Cuma di daerah lain itu masih ada tokohnya. Iya betul. Yang tidak terkontaminasi dengan politik. Jadi mereka masih dihargai. Jadi kalau ada perselisihan, mereka kembali ke tokoh. Begitu ya. Tokoh inilah yang mendamaikan. Bagaimana pendapatnya Bapak terkait kasus-kasus pertambangan yang lagi marak? Kasus pertambangan di Sultra yang kemudian carut marut, ada nggak pemikiran-pemikiran kita yang untuk bisa memperbaiki itu? Kalau menurut Pak Bahim, ini kan sudah 17 kabupaten kota ya, kita berniat kalau Bapak lolos ke DPR ini kira-kira mau ambil komisi apa nih? Maksudnya apa, komisi mana nih, bagian apa yang Bapak minati gitu? Kalau saya di samping saya latar belakang militer, sekarang ini kan saya sudah tergabung di Himpunan Nelayan seluruh Indonesia sebagai Ketua Dewan Pembina. Oh iya betul. Jadi saya tidak akan berbicara dengan yang lain. Kalau saya bicara tentang nelayan, mungkin yang saya bilang harus diperhatikan, harus diperhatikan. Oh jadi begitu, Karena kita daerah tapi ikan masih mahal. Iya, Masya Allah. Begitu betul, mahal, begitu musim panen murah, tapi begitu ini. Ada yang salah di sini. Di sini yang kita harus benahi. Misalnya ada storage. Ikan ini kan dari ditangkap langsung masuk ke pasar. Yang untung tengkulak. Padahal dia tidak capek, tidak berlalu dari malam, dari maghrib sampai subuh. Dia tidak merasakan itu. Dia cuma datang begitu orang tarik jaring, tengkulak sudah merapat. Ini yang kita harus benahi sehingga. Berapa anggotanya itu Pak, organisasi lain? Kemarin baru diresmikan ini sudah sekitar 17 kabupaten kota sudah ada. Sudah ada. Nah, insya Allah kalau kita bisa kita anukan ini. Ketuanya yang Pak, siapa namanya itu? Pak Yusrianto. Dia mantan saya kebetulan ketua Dewan Pembina. Oh iya. Jadi saya di situ ya. Anak saya menyanyi di situ Pak. Pada saat pelantikan. Iya. Jadi saya tertarik sekali. Karena kebetulan juga saya berusaha itu mendukung kegiatan nelayan yang ada di Iraha. Memang keluhannya mereka itu yang pertama solar mahal. Tidak ada koperasi-koperasi nelayan yang bisa bantu mereka, begitu kan? Nah, itu problem nelayan ini sebetulnya kalau kita bisa gali atau bangun bagus baik-baik, kita tidak perlu ke tambang yang bisa merusak lingkungan atau segala macam kan? Jadi mungkin saya jawab dulu. Kalau kita lihat nelayan ini bisa terorganisir dengan baik, maksudnya pertama satu kepedulian pemerintah daerah, betul. Mau kabupaten mau provinsi,
Janganlah kita melihat yang bersinar, yang tidak bersinar pun harus dilihat yang sama rata. Iya betul. Itu masyarakat kita juga yang harus diperhatikan. Kalau kita melihat yang hanya bersinar saja, ya pasti tidak akan bagus. Pertumbuhan ekonomi dia pasti akan pincang. Betul. Kita akan diketawakan sama orang lain. Padahal kan kalau ada yang bersinar, yang tidak bersinar, ayo kita angkat sama-sama, ayo biar bersinar sama-sama. Walaupun dia tidak mungkin bisa menyamakan seperti tambang, tidak bisa. Tetapi kan harus diperlakukan yang baik. Bukan hanya disapa, tapi bagaimana sih kita harus memikirkan juga pelemparan hasil ikannya. Jadi jangan hanya disuruh, tapi lemparnya kemana kan tidak. Apa kebutuhan utamanya para nelayan itu sebetulnya? Storage. Oh, storage ya. Storage tempat ikan. Tempat ikan itu ya? Iya. Karena mereka begitu panen banyak. Mahal kah itu? Murah. Kalau storage tidak mahal. Tidak mahal. Tapi bisa menstabilkan harga ikan. Oh, musim terang mau musim terang pulang kan ikan mahal. Tapi harga ikan akan tempat penyimpanan itu ya. Tempat penyimpanan. Jadi nelayan karena ada storage, ada penyimpanan. Pasti walaupun dia banyak ikan, dia berani melaut karena ada yang tampung. Selama ini kan tidak ada bantuan dari pihak pemerintah. Oh harus, itu harus terlibat. Bisa tidak terlibat. Tapi maksudku saat ini ada bantuan tidak? Mereka. Saya belum tahu ya, tapi kalau saya lihat di kampung saya kayaknya belum ada ya. Jadi hampir belum ada. Nelayan minta sampan, dapatnya sapi. Begitu ya. Oh ya betul. Jadi yang dapat itu ya orang yang tidak meminta. Ini yang ada di sini ada. Karena beberapa saya keliling 17 kabupaten kota yang karena saya lewat laut, itu yang masalah yang jadi mereka yang berjuang meminta. Tapi orang yang di darat yang dapat. Iya. Nah ini yang. Artinya belum maksimal gitu ya, Pak. Belum maksimal bantuan pemerintah dalam hal ini. Sebetulnya bukan bantuan, perhatian saja. Perhatian. Oke. Bantuan itu. Perhatikan Pak, baru tidak dibantu kapal. Itu tugasnya pusat kalau yang begitu. Tapi yang penting pemerintah daerah ini. Tapi pada dasarnya nelayan ini, rombongan nelayan ini masih keluhannya kan masih tinggi, masih banyak kan yang tidak terpenuhi. Selain storage apa lagi Pak? Kapal. Alat tangkap. Alat tangkap. Dan alat tangkap itu bukan hanya jaringnya, tapi muatan jenis kapalnya yang berapa ton, yang berapa. Karena sekarang ini kan rata-rata alat tangkap ini hanya bukan saya mengkritik pemerintah ya. Tapi dikasih satu kapal, tapi untuk satu daerah, ya bagaimana caranya begitu? Iya betul. Minimal satu kelompok koperasi ya satu. Iya. Koperasi sudah banyak terbentuk. Kalau saya bicara di tempat saya, karena saya melayani mereka sekarang. Ada 3 koperasi yang saya layani. Di situ mereka cukup terbantu. Karena saya dapat solar ini kan karena dari programnya KKP yang saya lakukan. Yang saya bisa membantu cuma begitu saja, tidak bisa. Karena saya tidak terlibat di pemerintahan. Betul. Jadi saya bisa melihat itu mereka. Luar biasa, Pak Bayu. Ini Bapak saya lihat lumayan simpati begitu dengan para nelayan ini. Saya juga cukup terharu saya lihat karena Bapak banyak mengetahui problem mereka, terjun ke para nelayan ya. Oke, luar biasa. Jadi selain program itu yang bisa Bapak tawarkan, apalagi nih kalau kepada masyarakat, perhatian kepada para nelayan, lalu kemudian apalagi kira-kira yang bisa Bapak lakukan untuk masyarakat ketika duduk begitu misalnya? Yang pertama tuh, saya itu lebih cenderung pada yang remaja, anak-anak muda, milenial. Oke. Ini yang kita tunggu-tunggu, Pak. Jadi kalau mereka tamat SMA, pergi merantau, jangan pulang kalau belum berhasil. Jangan pergi ke Jogja, ke Jakarta, begitu lulus pulang kampung. Mau jadi pegawai negeri. Oh, saya dengar itu ya. Pengangguran jadinya. Kan sayang. Iya, dengar. Belajarlah. Belajar keluar bukan apa? Budayanya orang bagaimana, kita dapat pelajari. Sehingga begitu kita kembali ke daerah kita memimpin, kita bisa tahu budaya-budaya orang yang ada di sekitar kita. Iya, betul. Ya sama dengan pepatah Padang lah, di mana bijak situ langit dijunjung. Iya. Ini kan kita harus lanjut. Jadi kalau kita mau pergi merantau, jangan buru-buru pulang. Betul. Berjuang dulu ya, berjuang dulu. Kita pulang di daerah ini. Apa sih yang kita mau kerja?
Iya. Kalau kita mau kerja, kita punya perusahaan sendiri. Kalau tidak bisa, jadi pengangguran. Iya. Masih banyak yang begitu Pak. Mereka pergi sekolah mahal-mahal, pas pulang rebutan lagi pekerjaan di daerah. Di daerah masih dibutuhkan. Iya betul. Contoh misalnya kita masuklah Kalimantan, masuklah Irian, kita dibutuhkan di sana. Sudah pengalaman di sana, baru boleh kalau golongan sudah tinggi pulang kampung lah. Istilahnya kalau mau pulang kampung. Betul. Jangan datang ucok-ucok di kampung yang sudah ada. Ya disitulah munculnya. Jadi penempatan jabatanmu jadi sudah tidak sesuai dengan rakyat polis. Jadi kan asal ya pasti banyak unsur itu, entah itu KKN apa pasti akan terjadi di situ. Iya, betul. Tapi kalau kita ajak anak muda kita, ayo pergi merantau, cari ilmu. Kita ini turunan perantau, kenapa takut hidup di daerah orang? Betul. Apalagi zaman sekarang transportasi, mau pulang kampus 1 jam sudah sampai, 2 jam, 2-3 jam sudah sampai di rumah. Kenapa kita harus takut hidup di kampung orang? Betul. Apalagi masih didukung sama orang tua, jadi tidak ada masalah. Daripada kita jadi pengangguran di kampung. Jadi kita pergi, kalau sudah terlanjur merantau, jangan pulang dulu sebelum berhasil. Bikin full saja deh. Banyak contoh. Iya. Karena kalau hanya kita di daerah, aduh sayang aja. Kita sudah belajar dari Jogja, tapi kita kembali lagi ke sini. Kita cari ilmu ya, tambah ilmu di Jogja, tambah persaudaraan, tambah kita hubungan silaturahmi dengan suku-suku lain. Itu kan tambahan wawasan bagi kita sebenarnya. Kalau pendapat Pak Bahim soal tawuran-tawuran yang lagi ramai ini, anak-anak remaja gimana itu Pak? Apa sebetulnya masalah mereka gitu? Lagi ramai kita. Seperti tadi itu, panutannya tidak ada. Tidak ada panutan. Tidak ada panutan. Betul. Dulu tuh kalau kita lihat seorang kepala dulu zaman saya masih seorang kepala desa, jangan kepala desa, kepala RK atau kepala RT, kita paling takut. Kita paling takut pada guru. Kita lihat guru kita lari. Dulu kan, sekarang guru dia coba kayak temannya sendiri. Soalnya Pak, kalau kita guru kita dilapor, kita sebagai guru, saya juga ini termasuk guru Pak. Kalau kita galak sedikit, kita dilapor polisi. Jadi kan bukan jadi guru bukan berarti galak, tapi punya posisi tersendiri. Gimana caranya kita yang ngatur, bukan Zaman dulu kita ini besar dari rotan orang tua kan. Kita dipukul, paling nangis. Kita sama orang tua tidak takut, tidak terlalu takut. Sama guru paling takut. Iya, kita takut, kan kita lihat dewa. Tuhan kedua kalau guru. Apalagi kalau guru mengaji ya Pak. Saya kasih tahu guru pasti langsung pulang kita. Kalau orang tua sudah ancam begitu. Ini yang tidak ada kita sekarang. Jadi apa ya? Toko wibawa. Tokoh di lingkungannya tidak ada. Iya betul. Itu yang kita yang hilang. Sekarang ini Pak, biar RW Lur, jangan ya RT, lurah saja kita tidak takut. Kalau perlu kita berkelahi dengan lurah. Iya betul sekali ini. Betul sekali Pak Bahim, saya terkesan dan merasa sangat senang ya. Memang kalau saya melihat seperti itu juga. Kita kurang ketokohan yang berwibawa yang kita takuti, dan anak-anak sekarang itu ya sudah begitulah, tumbuh diajar gogel sebetulnya. Gurunya mereka gogel. Sebetulnya semuanya di mana saja. Tapi ya saya melihat di Jawa itu, bukan saya bilang Jawa itu bagus, tidak. Cuma ya itu karena mereka itu namanya seorang ibu selalu menyampaikan kepada anaknya itu wejangan-wejangan apa yang dilakukan orang tua dulu. Iya, orang tua dulu. Ini yang hampir kita tidak. Kadang-kadang kan ibu-ibu sekarang ini urusannya Google juga. Iya, Google. Anaknya sudah. Iya. Tapi ya itu terserah. Tapi hati yang rugi kan ibu-ibu sendiri. Gitu. Karena bagaimanapun anak itu cermin dari diri kita loh. Iya. Bukan cerminnya anak itu, tapi anak itu pada saat tidak cermin dari kita orang tuanya. Tidak bisa dibilang anak saya gagal, itu bukan saya tidak tahu itu karena anaknya dia tinggal di tempat kakeknya, tempat neneknya. Tidak bisa, anak itu berhasil cermin dari orang tua sebetulnya. Orang tua tidak boleh lepas tanggung jawab. Betul. Jadi kalau anaknya nakal ya wajib. Kalau saya bilang itu wajib hukumnya. Yang mana paling berperan nih? Yang mana paling berperan nih, guru atau orang tua untuk mendidik? Nah ini kan kita dari tentara ya, begitu. Pasti
pasti pernah apalagi bisa melihat begitu anak-anak banyak yang tawuran, berkelahi. Nah, sekarang kita sudah paparkan bahwa ada. Nah, sekarang dari segi pendidikan, kan dari info ini Pak, followernya sekitar 308 yang didominasi oleh pemilih umur 17 sampai 45 tahun. Jadi, nah sekarang Bapak bisa melihat problem anak-anak ini apa, kekurangannya apa. Bisa lihat Bapak itu mengerti begitu kan. Nah, sekarang menurut Pak Bahim yang mana nih yang lebih berperan? Orang tua kah atau guru? Apakah guru sudah bagus tapi orang tua tidak mendukung seperti itu? Jadi dari segi apa ini kan? Orang tuanya pun lawan gurunya. Iya, itulah. Kalau saya bilang ini satu siklus yang susah dimulai dari mana. Iya. Tapi kalau pandangan saya, dulu kita masih kecil, senang nggak kali suruh ngaji, biar bisa keluar rumah? Senang sekali. Senang sekali ya? Iya, senang Kenapa sekali. tidak mulai dari hal yang demikian? Karena sekarang apa? Tempat main anak-anak hampir sudah tidak ada, adanya hanya di mall. Tidak ada. Nah, itu. Iya betul. Guru ngaji saya suruh datang ke rumah. Ya, guru ngaji. Kenapa tidak? Dulu kita masih kecil ngaji di masjid. Iya. Walaupun kita tidak mengaji tapi main-main di sekitar masjid. Berarti kan di tempat yang bisa mempengaruhi jiwa kita setelah kita beranjak dewasa. Jarang nih begitu Pak, momen. Ya betul. Kebanyakan itu kita undang jadi di masjid guru. buatkan dia tempat mainan seperti lapangan bulu tangkis di masjid itu. Kan masjid rata-rata punya tanah yang cukup luas. Iya betul. Entah tempat kecil atau anak main bola yang seusianya anak-anak. Bisa ada TK Al-Quran misalnya di situ. Tapi dikasih permainan juga. Jangan hanya untuk datang belajar. Pasti nanti malas. Tapi dia dikasih waktu untuk bermain, pasti anak-anak itu pasti akan tertarik. Dia cepat-cepat mandi, dia pakai sarungnya, dia pergi. Karena nanti saya bermain di situ. Betul. Saya bilang, boleh, mana pergi ngaji? Pasti orang tua izinkan kan begitu. Iya betul. Tapi di situ ada permainan. Ruang-ruang kita butuh ruang-ruang publik. Betul. Itu ide yang bagus sekali Pak. Belum ada ini Pak. Ruang publik anak-anak sebetulnya. Iya betul. Jadi jangan hanya kita bawa ke mall, tapi tempat yang terbuka. Betul sekali Pak. Kita butuh itu. Mudah-mudahan pemerintah kota, pemerintah provinsi bisa mendengar ini, kita punya podcast. Ruang publik anak-anak itu yang saya butuhkan. Terus yang kedua Bu, masih ada nggak sekarang film Unyil? Nah, adalah. Film Unyil kan bagus. Ada Pak Oga, ada Pak ini yang suka menasihati. Iya betul. Sekarang film anak kecil filmnya maunya tembak-tembakan, ya berantam lah kerjanya. Iya betul. Kenapa film-film yang kayak ini tidak diciptakan kembali? Iya betul. Waduh Pak, iya Pak Rewi, sebetulnya masih banyak yang saya mau diskusikan. Hanya waktu kita terbatas ya. Tapi jujur Anda salah satu narsum kami yang paling menarik begitu ceritanya. Kita ini macam-macam kita diskusikan begitu. Hanya waktu terbatas Pak Bahim. Baik, sebelum berakhir sekali lagi saya minta closing statement untuk para pemirsa Kendari Info. Beberapa kata untuk para anak muda di Sulawesi Tenggara ya Pak. Terima kasih khususnya bagi remaja yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Satu pesan saya, jangan pernah merasa kecil dengan kekecilan. Mungkin itu ya. Kenapa saya katakan demikian? Kadang-kadang karena kita tidak punya apa-apa, kita merasa jadi kecil. Tapi jangan hilangkan itu. Tapi yang penting jangan pernah kita iri sama orang. Betul. Besarkan dirimu dengan jiwamu. Jangan mengharap bantuan orang lain. Tapi di suatu waktu, insya Allah kamu akan bisa berdiri tegak. Selama kamu tidak pernah berbuat hal-hal yang suka menyakiti orang, apalagi orang tuamu. Betul. Sebelum tinggalkan rumah, minta ampunlah sama orang tua. Setelah itu minta doa. Karena doa itu yang selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang tua. Terima kasih.